Salam sahabat Ayub Impact. Minggu ini dalam program Bridge of Sunday kita mau ngomongin tentang mengakui kesalahan. Saya mendapatkan rema ini ketika beberapa hari yang lalu saya nonton podcastnya Om Deddy Kobuser bersama Ustadz Yahya Waluni. Nah, di dalam podcast tersebut yang dihadirkan adalah Ustadz Yahya Waluni. Mungkin beberapa teman ada mengetahui siapa beliau, mungkin beberapanya juga ada yang tidak tahu. Beliau ini adalah mu'alaf. Jadi sebelumnya beliau dikabarkan adalah seorang pendeta, kemudian memutuskan untuk mu'alaf. Nah, di dalam ceramah-ceramahnya itu lebih banyak yang diupload di YouTube itu adalah ujaran kebencian terhadap agamanya yang lalu, yang tidak lebih, yang tidak lain adalah agama Kristen. Jadi lebih banyak mengungkapkan ujaran kebencian di agama sebelumnya, tapi tidak pernah mengungkapkan betapa indahnya agama yang dianut sekarang atau ajaran yang beliau imani saat ini. Tidak pernah. Jadi akhirnya beliau terkena undang-undang atau ada yang melaporkan sampai akhirnya beliau itu terkena laporan untuk penodaan agama dan akhirnya dipenjara beberapa bulan. Keluar dari penjara, dan ketika saya nonton podcastnya dengan Om Deddy Kobuser, di situ saya melihat sebuah kebesaran hati yang saya melihat sebuah perubahan yang luar biasa gitu ya dari beliau, dan saya pribadi mengakui saya respect sekali dengan apa yang beliau katakan. Ya kurang lebih yang beliau sampaikan itu seperti ini. Memang saya punya kesalahan sudah terlalu besar. Loh, tunggu bentar Ustadz. Ya. Ustadz menyadari bahwa itu kesalahan. Kesalahan saya. Itu kesalahan. Menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Kesalahan. Bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ya. Nah, ini yang saya keliru besar sekali. Saya tidak boleh begitu sebenarnya. Saya tidak boleh. Gimana Ustadz bisa berpikir, oh berarti gue salah nih, nggak boleh kayak begini caranya tuh? Di momen apa tuh Ustadz? Saya nggak kebayang penjara tuh seperti apa soalnya. Iya, karena biar bagaimanapun begini, segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Iya betul, haknya mereka juga ya. Hal yang sangat sakral. Tidak boleh saya jadikan itu sebagai gurauan, candaan. Bagaimana saya tidak sadar? Oke, saya di dalam penjara, yang datang ke saya bawa makanan orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa bikin baju saya, cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur, orang dan tidak ribut tuh. Tidak ribut. Nah, dari pengakuan beliau inilah saya mendapat rema tentang mengakui kesalahan. Terkadang kita sebagai orang percaya sangat sulit atau sangat susah atau bahkan nggak sadar kalau kita itu sebenarnya salah. Mari sama-sama kita buka dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Di dalam perikop ini atau di dalam ayat ini dijelaskan bahwa apapun kesalahan kita itu harus kita akui, terlebih kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahan, kalau kita sadar akan sebuah kesalahan itu pasti akan tentunya sangat mudah kita lakukan atau kita ucapkan. Kita habis melakukan sebuah kesalahan terus kita ngakuin oke, kita salah. Tapi bagaimana seandainya tiba-tiba ada orang di luar sana menyampaikan, misalnya ada orang ngomong sama saya, "Yuk, kamu ini egois banget." Tapi dalam pribadi saya ngerasa nggak egois. Saya bilang, enggak, saya nggak egois. Itu artinya saya juga tidak mengakui keegoisan saya. Karena seperti ini, penilaian orang di luar sana atau penilaian orang lain terhadap diri kita itu sebenarnya adalah penilaian untuk diri kita yang harusnya kita respon, yang harusnya kita terima dengan lapang dada. Nah ini terkadang kita sebagai manusia itu ada sedikit egois atau merasa, perasaan saya nggak egois, perasaan saya nggak sombong, kok mereka bilang saya sombong, perasaan saya nggak salah, kok mereka bilang saya salah gitu. Nah, hati-hati dengan perasaan yang seperti itu. Kalau ada orang di luar sana, entah itu pasangan kita, entah itu anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat kita, tiba-tiba ngomong atau mengungkapkan perasaannya tentang diri kita yang mungkin merugikan diri mereka. Misalnya, "Yup, kamu ini," orang lain merespon. Misalnya orang merespon tentang saya, "Yup, kamu ini orangnya sombong sekali. Kenapa sih kamu sombong? Yup, kamu ini orangnya pemarah sekali. Kenapa sih kamu pemarah? Yup, kamu ini orang egois sekali. Kenapa kamu egois?" Walaupun pada saat orang tersebut mengungkapkan kalimat itu dalam diri saya ngerasa, perasaan saya nggak sombong, perasaan saya nggak egois. Tapi kenapa orang menilai begitu? Pasti ada yang salah dengan diri kita. Karena itu, oke, kita langsung respon dengan baik, tanggapi dengan positif dan dengan lapang dada, dan jangan lupa dengan penuh kasih.
sampaikan, oke, kalau memang itu adalah kesalahan, kalau memang teman-teman merasakan seperti itu, kalau memang anak saya merasakan seperti itu, anak istri saya, suami saya merasakan saya egois, saya pemarah atau saya apa, kita harus dengan lapang dada dan mengakui, oke, saya salah, saya minta maaf, saya harus mengakuinya. Terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Terkadang banyak orang bilang, kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil nggak apa-apa dilakukan, dosa besar hati-hati. Di dalam iman Kristen tidak ada yang namanya dosa besar atau dosa kecil. Segala bentuk dosa ujungnya pasti maut. Mau dosa kecil, mau dosa besar, ujungnya pasti maut. Sebenarnya dosa yang paling besar bukan dosa mencuri, bukan dosa membunuh, bukan dosa mengutuki, tapi dosa yang paling besar adalah dosa yang tidak diakui. Karena itu teman-teman, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, sama seperti yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waluni. Sebelumnya kalau saya nonton di dalam YouTube, ya, beliau berapi-api sekali menjelek-jelekan agama Kristen, agama yang sebelum dia anut, mengungkapkan, mengujarkan ujaran kebencian. Tapi ketika saya nonton podcast beliau, saya melihat sebuah perubahan yang luar biasa di dalam dirinya, dan dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf, dan dia bilang sebenarnya saya nggak boleh mengusik sebuah kekudusan sebuah agama, saya nggak boleh. Nah, itu yang harus kita respon, itu yang harus kita ambil pelajaran dari Ustadz Yahya Waluni. Bagi saya pribadi, saya sangat luar biasa respect sama Ustadz Yahya Waluni. Terima kasih, ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen, serta bagikan video ini agar video ini dapat menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, God bless you non-stop.